Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Widya Sukma, biasa dipanggil Bang Widya. Saat ini saya bersama Kak Rio Asadi. Kak Rio ini adalah mantan atau purna ketua DKN, pelatih Pusdiklatnas, aktif dari Kuarda Sumatera Barat. Kak Rio juga andalan nasional Komisi Pembinaan Anggota Muda dan pengurus di Asia Pacific Region. Saat ini saya bersama Kak Rio untuk berbincang-bincang seputar kegiatan Pramuka saat pandemi. Selamat hari gini Kak Rio. Karena kita nggak jelas nih kawan-kawan pemirsa menyaksikannya pagi, siang, sore atau malam. Siap. Iya kan? Sehat ya Kak Rio ya? Alhamdulillah. Nah, Bang Widya ya. siap. Siap. Bang Widya. Bang Widya. Kayak seru banget nih Bang Widya. Bang Widya. Jadi Kak Rio, Siap. kita semua tahulah bahwa Kak Rio yang menginisiasi kegiatan Pramuka di rumah, bahasa Jermannya Scouting at Home. Kak Rio sudah berkontribusi di dunia kepembinaan buat peserta didik pada saat kita semua mengalami pandemi. Nah, cerita dong Kak Rio, gimana nih sampai terbersit, terinspirasi, tertantang untuk melakukan kegiatan Pramuka di rumah? Baik, terima kasih. Salam Pramuka, kakak dan adik semua, Bang Widya yang kita hormati. Berbicara mengenai Pramuka di rumah, itu diskusi kita dulu Bang. Ingat, pada saat mau menjelang situasi pandemik bulan Februari, kita situasinya harus kita hadepin nih. Itu kita diskusi kita. Ingat, di warungnya Bang Yud, di Pusdiklatnas. Tapi saya pikir, iya ya, kenapa nggak kita siapkan program? Kita bicara bagaimana program latihan ini secara online, virtual. Jadi kapanpun adik-adik bisa ikut. Kapanpun pembina bisa membimbing adik-adiknya untuk latihan. Karena kita nggak akan tahu kapan situasi ini akan seperti ini dan kapan akan selesainya. Sehingga bulan Maret waktu itu saya ajak Bang Widya, ada Kak Tio, ada Kak Sony, ada Kak Lion. Mau nggak jadi pembina latihan di rumah? Awalnya lewat Instagram Live. Masih ingat ya kita rebutan sinyal. Alhamdulillah animonya tinggi, terutama pramuka, siaga, penggalang, penegak, pandega, bahkan orang dewasa atau pembinanya ikut. Pada bulan April barulah kita bikin kegiatannya secara permanen dengan sekuennya adalah siaga, penggalang, penegak, pandega. Kita ajak beberapa peserta, mereka antusias, pembina, banyak banget pembina yang mau jadi volunteer, alhamdulillah. Mereka ngajarin beberapa hal. Pertama, bagaimana mencapai SKU di golongan masing-masing. Kita melihat segmen, satu materi bisa dicapai berapa tingkatan. Kalau misalnya mengenal tentang kepramukaan dunia, berarti itu segmennya penegak bantara, penegak laksana, dan pandega. Itu bisa kita lakukan. Jadi kita kemarin itu fokus kepada bagaimana materi yang diberikan bisa mencapai semua golongan dan semua tingkatan. Intinya sih kembali ke peserta didik. Alhamdulillah ada 10.000 orang Kak Widya yang ikut kita, alhamdulillah. Belum mereka juga tanya tuh, Kak Widya kapan lagi isi materi kan? Itu paling penting. Nah, tugas saya waktu itu selaku pemulai program ini berpikir kami membantu pembina Gus Depan agar bisa tetap latihan peserta didiknya. Nanti kembali ke pembinanya, layak atau tidak adik-adik itu mencapai SKU tersebut, syarat tersebut. Kalau oke, lanjut ke syarat berikutnya. Jadi kita berpikir bahwa setelah 60 kali latihan kita break dulu. Karena ini masa MPLS bagi peserta didik, jadi jangan ganggu waktu sekolah, paling penting. Insya Allah Agustus kita akan mulai lagi. Jadi pramuka di rumah dimulai bukan atas saya pribadi, tapi banyak yang berkontribusi. Banyak yang terlibat, banyak yang bikin bagus banget. Outputnya paling penting adalah pramuka di rumah membantu adik-adik, terutama pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega, serta para pembina agar peserta didiknya mencapai syarat-syarat untuk mencapai SKU dan SKK. Serta para peserta didik bisa mendapatkan hak dan kewajibannya. Haknya apa? Mendapatkan pendidikan kepramukaan baik secara daring maupun luring. Intinya kembali lagi Gus Depan, bagaimana Gus Depan mengarahkan peserta didik agar tetap latihan pramuka never stop. Walaupun apapun terjadi, pramuka tidak boleh berhenti. Kegiatan pembinaan terus berjalan. Ingat kata Nabi Muhammad, teruslah menggali ilmu sampai liang lahat. Begitu Bang Wid. Sip. Terima kasih Kak Rio. Nah ini kakak-kakak, adik-adik, pemirsa dimanapun Anda berada, Kak Rio ini menginspirasi, menantang saya. Saya dulu pernah jadi menteri muda urusan belakangan. Begitu Kak Rio bikin, saya nggak mau kalah. Saya lihat Kak Rio bikin untuk siaga, penggalang, penegak, pandega. Saya bikin untuk Dewan Kerja, untuk pembina, dan untuk pelatih. Sehingga saling mengisi. Isu-isu yang dibahas di acaranya Kak Rio, saya buang ke acara saya. Kemudian ada isu-isu
di tempat saya buang ke acaranya Karyo. Kenapa? Karena saya juga minta Karyo jadi narasumber di acara saya. Jadi simbiosis mutualisme. Jadi demikian pemirsa. Inilah sudah saatnya kita bukan cuma sekedar berkompetisi Karyo. Benar. Saatnya berkolaborasi untuk anak negeri. Nah, dengan kondisi ini, kita ke depan kan kita berharap adik-adik, kakak-kakak, baik pembina di gudeg, pelatih di kuartir, pengurus kuartir, orang dewasa, pamong segala macam mampu mengkondisikan siap dengan adaptasi kebiasaan baru. Ke depan kita siap nggak sih bikin kegiatan yang tetap tetap tidak ditinggalkan anak muda, tetap tidak lari dari framing tujuan gerakan Pramuka Karyo? Ini pertanyaan sangat menantang banget Kak Bang Widya, bahwa bagaimana Pramuka bisa beradaptasi dalam AKB, adaptasi kebiasaan baru atau new normal situation. Tantangannya paling berat bukan kepada pembina dan saja, tapi kepada peserta dan juga pengurus Pramuka. Bagaimana kita mengkolaborasikan protokol kesehatan atau protokol menuju new normal atau AKB dengan situasi kebutuhan gerakan Pramuka. Tujuan gerakan Pramuka jelas, kita membina anak muda agar menjadi good citizenships, warga negara yang baik yang mencapai tujuan pembinaan agar menyiapkan generasi yang baik ke depan. Kata kuncinya itu. Nah, bagaimana pola kita menyiapkan? Metodenya bebas. Mau daring, mau luring, saat ini situasinya bebas. Tapi apakah yang perlu kita lakukan? Mengkondisikan agar peserta didik tetap mengikuti latihan dan dikontrol oleh pembina. Saya menemukan kata ini ketika kemarin melakukan webinar dengan IP Garut Kak Widya, Bang Widya. Yang pertama adalah involving, melibatkan peserta didik untuk diskusi. Besok kita latihan apa? Sehingga peserta didik merasa terlibat. Wah, bener nih ide saya, harus saya siap ikut serta. Tapi yang paling penting setelah kita menginvolve, yang jelas adalah paling penting lagi engagement. Kita lakukan pendekatan sama peserta didik. Jadi jangan sampai pembina itu jadi otoriter. Wah, karena konsepnya daring, ya sudah dikasih tugas, nanti lapor. No. Harus ada engage antara peserta didik dengan pembinanya. Bagaimana sih situasi latihan yang baik dan benar tercapai tidak? Yang paling penting adalah evaluate, melakukan evaluasi pencapaian. Latihan kemarin tercapai apa tidak tujuannya? Contohnya latihan pencapaian SKU Bantara tentang pengenalan lambang negara Indonesia. Apakah susah? Tidak. Apakah latihannya akan kaku? Tidak, malah lebih senang. Saya membuktikan, Bang Widya juga membuktikan. Ending dari kegiatan Pramuka di Rumah sebelum Lebaran adalah kegiatan gelang ajar bagi para pembina yang peserta didiknya ikut Pramuka di Rumah. Sebagian besar mereka puas dengan pola yang kita terapkan. Adanya keterbukaan, adanya keterkaitan, maaf, ini agak sedikit speechless ya, sama adanya runutan proses antara latihan pencapaian SKU dengan metode daring, terus dikontrol oleh pembinanya. Itu luar biasa. Jadi bagaimana mempertahankan proses pembinaan itu, pembina benar-benar harus bisa melihat sejauh mana pencapaian yang akan ditargetkan peserta didik. Karena setiap peserta didik pasti beda target ya Bang ya. Yep. Misalnya Rio, target latihan ini dia harus bisa ngomong di depan kamera. Beda dengan si Budi yang target hari ini bisa tali temali. Ingat, toolsnya ini hanya sebagai tools, bukan tujuan akhir pembinaan kepramukaan. Tujuan pembinaan kepramukaan tadi udah bilang, menciptakan karakter. Bagaimana peserta didik kita punya karakter baik. Bagaimana peserta didik kita itu bahagia katanya. Bagaimana peserta didik kita siap untuk ke tengah masyarakat. Itu saja. Karena pendidikan kepramukaan sekali lagi bukan pendidikan formal. Pendidikan yang melengkapi pendidikan formal. Jadi pendidikan formal adalah core-nya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi kita lingkupkan mereka dengan pendidikan non formal agar mereka siap di tengah masyarakat. Good citizenship. Apakah bisa? Bisa. Yang paling penting adalah pembina harus bisa melibatkan orang tua agar memberikan restu atau izin dan meyakinkan peserta didik aman, nyaman, dan selamat ikut kegiatan kepramukaan, baik itu secara daring maupun luring. Baik itu secara normal maupun new normal. Baik itu secara tatap muka di tempat berkumpul dengan teman-temannya ataupun mereka berkumpul di rumah masing-masing. Kakak perlu pahami, pembina harus mengerti bahwa setiap latihan dan tatap muka berapa maksimal kita bertemu, berapa durasi maksimal kita bertemu, jaraknya bagaimana, jangan lupa tetap pakai masker seperti yang kami lakukan tadi. Masker. Ini masker bukan untuk melindungi diri kita sendiri, tapi melindungi orang di sekitar kita agar tidak terkena apa yang ada di diri kita. Kita tahu bahwa OTG, istilah yang baru diperbaiki,
orang tanpa gejala, tahu-tahu dia mendapatkan virus di badannya dan dia tidak tahu kalau dia memiliki gejala virus COVID-19. Jadi kakak, kami himbau kalau kakak melakukan pertemuan dengan peserta didik, jangan takut, lakukan saja dalam situasi AKB, tapi yang jelas menjaga protokol, usahakan orang tua terlibat. Begitu Bang Wid. Sip. Panjang ya? Panjang. Tapi memang sedikit mengena karena seperti kata Baden Powell, Yes. ask the boys. Right. Jangan maunya pembina, tapi maunya adik-adik. Tapi tentu saja kita punya sebuah tolak ukur ya. Tolak ukur namanya SKU. Jangan lupa SKU itu bicara mengasah 5 ranah pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Tentunya di sini saya berharap kakak-kakak yang menyaksikan ini juga memberi masukan nantinya. Karena tentu saja seluruh dunia masih mencoba formulasi yang adaptif, formula yang aplikatif untuk berkegiatan kepramukaan di era seperti ini. Tapi tentu saja sebagai anggota organisasi dari Gerakan Pramuka adalah anggota dari WOSM, kita harus modern, manfaat, dan taat azas. Saya dulu mungkin Kak Rio tahu, waktu zaman masih muda itu saya terkenal nakal, tapi taat azas. Taat azas. Menteri muda urusan belakangan. Pokoknya interupsi dulu, mau nanya urusan nyambung apa enggak, interupsi. Tapi tidak demikian dengan tatanan kita berorganisasi. Nah, kalau tadi kita bicara harapan ke depan, kegiatan akan lancar, akan sesuai dengan apa yang kita inginkan apabila rencana kita baik. Nah, kita bicara rencana kegiatan, tentunya harus juga melihat kebijakan APR maupun WOSM. Bicara kekinian, kita semua tahu bukan cuma pramuka tapi seluruh dunia kita bicara SDGs. Ingat, SDGs itu bukan sekolah dasar Garut Selatan, tapi adalah kegiatan yang berkelanjutan untuk perbaikan dunia. Nah, Karyo ini di Asia Pasifik adalah duta SDGs. Ribet kan? Karena terus terang saja ini juga mesti kita diseminasikan, kita sosialisasikan. Jangan sampai pembinanya dari 17 yang enak aja yang kita sambungkan. Padahal Karyo nanti punya kiat bagaimana menyiapkan 17 itu kepada perencanaan kegiatan melalui SKU dan SKK. Silakan Karyo bicara SDGs. Oke, Bang Wid. Jadi kakak dan adik-adik semua sama anak-anak siaga bagi yang ikut podcast Bang Widya, Scouts for SDGs itu adalah sebuah program WOSM di bawah umbrella atau di bawah payung namanya Better Work Framework, di mana kita anggota WOSM, jadi termasuk saya, Bang Widya dan adik-adik serta anak-anak dan anak siaga dan juga kakak semua harus ikut terlibat dalam program ini. Tidak boleh milih, wah ini kan Karyo aja lah, karena Karyo orang Kuarnas, Kak Widya aja lah, Karyo tidak. Siapapun dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai dengan Sabang, dari Rote sampai Miangas itu sama semua yang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mensukseskan program ini. Ini namakan Scouts for SDGs, artinya program kepramukaan untuk mendukung Sustainable Development Goals, pembangunan yang berkelanjutan. Ini milik siapa? Milik kita semua. Ingat, siapa menjadi ketua Pokjanya adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau sendiri yang mengantarkan hasil dari SDGs ini konsepnya kepada PBB dengan melalui Ban Ki-moon, Sekjen PBB waktu itu. Apa gerakan pramuka sebagai anggota yang bisa kita lakukan untuk mendukung program? Sederhananya adalah kakak, semua program kita harus punya tolak ukur. Ukuran pencapaian. Pencapaiannya adalah bagaimana pencapaian ini related dengan 17 pencapaian SDGs. Contohnya program nomor 1 saja atau nomor 17 paling simple, yaitu peace buildings, atau kita ambil nomor 4 zero hunger dan segala macam. Berarti banyak pencapaian yang kita lihat dan kita harus gali relatednya dengan apa. Ketika kita mendukung program tadi Pramuka di Rumah, atau kami ketika nyusun program Pramuka di Rumah, kami melihat apa saja tujuan dari pelatihan ini. Pengenalan tentang pramuka internasional. Kira-kira program ini mencapainya apa? Mencapai SKU, mencapai SKK, menambah ilmu kepada peserta didik dan segala macam. Baru kita langkah ke berikutnya memahami apakah ini related dengan pencapaian SDGs apa tidak. Kira-kira
menurut kakak dan adik dan anak-anak siaga capai apa tidak? Semua program gerakan pramuka mencapai, tapi kita harus paham, tidak asal mencapai saja, tidak asal mencopot itu program. Ketika kita bicara pencapaian pramuka di rumah, mencapai SKU terkait pramuka internasional, berarti ada berapa SDGs yang kita pahami, yang kita bisa kita capai? 4 atau 5 program pencapaian SDGs yang bisa kita lakukan. Ada strong institution, ada peace capacity building, ada educational equality, ada equality on gender dan segala macam. Sehingga ketika kita menyusun program latihan, baik itu secara daring, luring, atau secara tatap muka dan segala macam, kita harus melihat bahwa ini pencapaiannya di peserta, apa yang diraih, apa yang diberikan pembina, dan apa yang bisa dicapai untuk SDGs. Jangan lupa dilaporkan. Jadi jangan sampai ketika kita bikin latihan online, walaupun namanya online, ya udah besok apa sajalah judulnya aja, tidak. Semuanya harus ditata juga. Jangan lupa rencana membina, pencapaian target sesuai dengan program latihan di kurs depan atau di satuan masing-masing. Dan jangan lupa mengkolaborasikan dengan pencapaian SDGs. Susah? Tidak. Kalau susah nanti hubungi Bang Widya untuk bisa bicara lagi. Gitu Bang. Oke, Kak Rio. Jadi para pemirsa, para penikmat, para penonton di channel ini, sekali lagi saya cuma ingin mengingatkan Kak Rio. Siap. Kalau kita mau kolaborasi, kalau yang sekolah dulu, zaman saya sekolah dapat ajaran KISS. Kita harus koordinasi, kita harus integrasi, kita harus sinkronisasi, kita harus simplifikasi. Semuanya jangan dibuat ribet, kita simpelkan, tapi kita harus tetap ada sinkronisasi. Sehingga yang namanya latihan itu punya benang merah. Jangan sampai latihan kalau mau ada pencapaian Pramuka Garuda. Tadi berkelanjutan. Berkelanjutan apa artinya? Jangan cuma kita sudah paham semua latihan di zaman normal. Di zaman normal saja hambatan dan tantangannya luar biasa. Apalagi di zaman yang seperti ini. Kita berharap bahwa Pramuka tetap semangat untuk berlatih. Kenapa? Ya karena kita lah bagian dari masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia yang sekarang mau tidak mau sudah menjadi warga negara digital. Oke, kakak-kakak, untuk menutup acara ini satu kalimat dari Karyo untuk menutup acara kita nih, apa ya judulnya ya? Pokoknya kami tetap ingin berbagi karena kami tahu indahnya berbagi. Siap. Silakan Karyo, satu kalimat untuk menutup bincang-bincang kita kali ini. Baik, kepada kakak, adik-adik dan anak-anak siaga, never stop to doing scouting. Jangan pernah berhenti untuk berpramuka. Karena pramuka memberikan wadah, memberikan kesempatan, memberikan mimpi yang indah bagi kamu agar kamu siap berada di tengah masyarakat. Don't stop for that. Makasih Karyo. Nah, dari saya penutupnya selalu ingin saya sampaikan bahwa kalau Bung Karno punya jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah Karyo. Iya. Kalau ulama punya jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Benar banget. Kalau Bang Widya punya jas kulit, jangan sekali-kali kurang literasi. Literasi itu sekali lagi saya sampaikan bukan cuma membaca buku di perpustakaan, browsing referensi dari dunia maya, tapi diskusi seperti ini. Oh, saya punya narasumber. Ingat, narasumber tidak harus selalu senior yang tua-tua, tapi yang muda-muda, yang kekinian juga bisa dijadikan teman diskusi untuk cari referensi. Jadi ingat ya, siapapun bisa menjadi narasumber kita. Kita saling berbagi. Karyo memang kalah usia dibanding saya, tapi belum tentu saya bisa menang pengalaman dari Karyo. Kenapa? Ya Karyo tidak mengalami zaman ketika kami harus membuat surat undangan rapat patungan perangko. Karyo sudah generasi masa kini. Jadi saling mengisi, saling berbagi. Sekali lagi, jas kulit. Jangan sekali-kali kurang literasi. Diskusi harus dengan referensi. Kalau nggak ada referensi, basi. Demikian. Terima kasih Karyo kehadirannya di channel ini. Semoga ini adalah salah satu kontribusi kita untuk berbagi kepada siapapun yang bisa klik di channel ini. Jangan lupa ikuti terus channel Bang Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka. Jangan lupa pakai masker. Pakai masker. Terima kasih.